saja bisa bikin doanya. Oke. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas. Dosen dulu ya. Nanti yang dipanggil bisa bilang hadir. Yang pertama, Mintaku Laula Nisa hadir. Hadir. Yang Faizin hadir. Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya nih. Tentang materi Bu kemarin tentang teks eksposisi. Sebelumnya kalian ada yang ingat gak sih apa sih teks eksposisi itu? Tujuannya kemarin itu apa? Mungkin ada yang tahu? Atau bisa merasakannya langsung? Kemudian, baik kita mulai ya. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa sih teks deskripsi itu? Baik, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, serta merasakan hal yang dideskripsikan oleh penulis. Sehingga pembaca itu bisa merasakan, bisa melihat dan melihat secara nyata. Kemudian yang kedua, tujuan teks deskripsi itu apa sih? Ada yang tahu? Memberitahu pembaca tentang sesuatu. Ya, jadi tujuan teks deskripsi pada dasarnya adalah untuk menggambarkan sesuatu, sehingga pembaca bisa membayangkan, merasakan atau memahami objek yang dijelaskan secara nyata. Lalu, kan tadi kita sudah membahas pengertian dan tujuannya ya. Lalu sekarang strukturnya apa aja sih? Ada yang tahu? Awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Nah, pada dasarnya dan identifikasi ini menjelaskan bagian awal dari penggambaran objek yang akan dijelaskan oleh sang penulis. Bisa tentang namanya, objeknya apa, dan lain. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Mungkin Mbak Isi bisa dibaca. Jadi, pada bagian ini penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Nah, jadi pada deskripsi bagian ini, teks deskripsi itu menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Misal ya, objeknya kucing. Nah, kalau kesimpulannya itu gini, karena kelucuannya, kucing menjadi hewan yang sangat banyak dipelihara dan memiliki tingkah yang lucu. Kemudian Pertama adalah identifikasi. Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai terkenal di Yogyakarta yang ramai dikunjungi wisatawan. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk menikmati pemandangan laut sekaligus suasana senja. Pada deskripsi bagian, hamparan pasirnya luas dan berwarna hitam kecoklatan. Ombaknya besar dan berbulung-bulung, menimbulkan suara gemuruh yang khas. Di tepi pantai, banyak terlihat kuda. Di Pantai Parangtritis memberikan kesan yang menenangkan. Warna jingga keemasan di langit berpadu dengan suara deburan ombak, menciptakan suasana yang indah dan tak terlupakan. Nah, ini merupakan contoh teks deskripsi ya. Teruskan, Pantai Parangtritis adalah salah satu pantai terkenal di Yogyakarta yang ramai dikunjungi wisatawan. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk menikmati pemandangan laut sekaligus suasana senja. Nah, ini menggambarkan bagaimana sih objek itu, seperti tempatnya di mana, objeknya apa, dan lain-lain. Terus yang kedua ada deskripsi bagian. Pada bagian ini ombaknya besar dan berbulung-bulung. Kemudian yang ketiga ada simpulan. Simpulan di sini yaitu kan bagaimana kesan sang penulis terhadap objeknya. Nah, simpulannya itu menikmati matahari terbenam di Pantai Parangtritis memberikan kesan yang menenangkan. Nah, ini merupakan kesan dari sang penulis terhadap objeknya. Nah, contohnya kayak
Milo, nama kucing, terus mawar, gunung, pantai, dan lain-lain. Itu termasuk kata benda khusus. Kemudian yang dua ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang memberikan ciri atau kualitas dari suatu objek. Contohnya seperti cantik, lucu, gemas, putih, harum, tinggi, pendek, dan lain-lain. Yang mencerminkan kata sifat. Kemudian berikutnya yaitu ada kata kerja khusus. Kata kerja khusus adalah kata yang menjelaskan aktivitas atau gerakan khas dari objek. Contohnya bisa duduk, berlari, berjalan, berenang, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada kalimat panca indera atau lebih dari 5 indera manusia. Contohnya penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, atau peraba. Contohnya aroma roti hangat dari toko membuat perut terasa lapar. Itu termasuk panca indera apa? Sekarang dari materi tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kita latihan sebentar ya. Nanti Ibu akan menampilkan teks, nanti kalian tebak ini termasuk struktur apa. Ini berwarna coklat keabu-abuan yang halus saat diinjak. Ini termasuk struktur apa? Deskripsi bagian. Kenapa kok deskripsi bagian? Karena menggambarkan objek. Ya, ini termasuk deskripsi bagian ya murid-murid. Karena di situ terdapat diselimuti kabut tipis dan murid-murid. Sekarang mungkin kalian sudah berkelompok ya, analisis teks deskripsi yang akan saya bagikan. Di sini kan ya. Coba sekarang berkelompok maju perwakilan satu untuk menjelaskan isi bagian dari teks deskripsi tersebut. Boleh silakan maju. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil kerjaan dari kelompok saya. Yang soal pertama yaitu analisis deskripsi mengenai kucing Anggora. Mulai dari struktur identifikasi, yaitu kucing Anggora adalah salah satu jenis kucing berbulu panjang yang terkenal karena kecantikan dan wajahnya yang lucu. Kucing ini sering dipelihara sebagai hewan peliharaan di rumah karena sifatnya yang ramah dan manja. Lalu bagian deskripsi bagian, bulu kucing Anggora sangat lembut, putih bersih dan mengkilap ketika terkena cahaya. Matanya besar, berwarna biru jernih dan telinganya kecil, berbentuk segitiga yang selalu bergerak mengikuti suara yang di sekitarnya. Bulu kucing Anggora sangat lembut dan halus ketika disentuh, berwarna putih bersih dan mengkilap di bawah cahaya matahari. Matanya besar, berwarna biru jernih, memancarkan tatapan lembut namun tajam. Telinganya kecil, berbentuk segitiga dan selalu bergerak mengikuti suara di sekitarnya. Ekornya panjang, melambai-lambai saat senang, dan cakarnya kecil tetapi runcing. Hasil kerjaan dari kelompok kami. Baik, terima kasih Mas Hendra. Acara kita pada hari ini